Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam siaran online pada pagi hari ini. Seluruh jemaat GKMI Eklesia dimanapun Anda berada, bahkan siapapun yang mendengar siaran online pada pagi hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Kami mempertaruhkan Tuhan akan ibadah online pada pagi hari ini. Semua ada di dalam kendali-Mu Tuhan, baik hamba yang menyampaikan, demikian juga pendengar-pendengar siaran ini dimanapun mereka berada. Tuhan, kami tahu bahwa segala kuasa ada padamu, oleh karena itu kami mau bergantung pada kuasa dan otoritas yang daripada Tuhan sendiri. Kami percaya Tuhan, ini adalah kehendak-Mu Tuhan, oleh karena itu kuasa-kuasa yang lain kami mau tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya kuasa-Mu saja Tuhan yang bekerja di antara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan membaca sebagian daripada firman-Mu. Tuhan, berkenanlah Tuhan memberkati kami sekalian melalui kebenaran-kebenaran firman-Mu. Tuhan, sucikan hamba lebih dahulu Tuhan, supaya hamba hanya menjadi saluran daripada firman-Mu. Kuduskan dan sucikanlah kami semua Tuhan, dan layakkan kami Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini kami ambil dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai dengan 8, dan nats khotbah saya ambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19. Demikianlah bunyinya. Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai dengan 8, Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku, karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu." Sedangkan nats dari 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19. "Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba,
yang tidak bernoda dan tak bercacat. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar, menaruh dalam hatinya dan melakukan di dalam kehidupannya. Hari ini adalah tanggal 27 Maret tahun 2022. Menurut saya ini adalah minggu keempat Prapaskah, di mana semua umat Kristiani di seluruh dunia sudah bersiap-siap untuk memperingati hari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus yang dikenal dengan hari Paskah. Sebagaimana kita ketahui, 2 hari besar orang Kristen, Natal dan Paskah, dikenal baik oleh orang Kristen maupun non-Kristen. Tetapi kita ketahui bahwa Natal lebih dikenal daripada Paskah. Oleh karena Natal biasanya dirayakan lebih meriah. Nah, di antara kedua hari besar ini, menurut saudara, mana yang lebih penting? Mungkin banyak yang akan menjawab, tentu saja Natal. Termasuk orang Kristen sendiri yang menjawab. Tapi sebenarnya keduanya sama pentingnya, bahkan amat sangat penting. Dan yang kedua yaitu peristiwa Natal dan Paskah tidak dapat dipisahkan. Karena Natal tanpa Paskah tidak ada artinya. Itu berarti kelahiran Yesus, tetapi tanpa kematian dan kebangkitannya, untuk apa? Demikian juga Paskah tidak akan terjadi, bukan, tanpa Natal. Nah, seberapa pentingkah kita memperingatinya, khususnya Paskah ini? Sebenarnya semakin sering kita diingatkan melalui peringatan-peringatan yang kita adakan, tentu saja semakin baik. Kalau bisa malah kita diingatkan setiap saat. Tentu saja itu jauh yang lebih penting lagi ialah apakah saudara dan saya sudah mengalaminya Natal dan Paskah ini dan menghidupi atau menghayatinya. Oleh karena ini yang akan menentukan di mana dan kemana saudara dan saya akan hidup dalam keabadian. Roma pasal 10 ayat yang ke-9. Roma pasal 10 ayat yang ke-9 dan 10.
Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru, kata juru selamat ditulis sebanyak 16 kali. Sedangkan Yesus adalah Tuhan ditulis 450 kali. Judul khotbah saya ini saya berikan mujizat sempurna dan terbesar. Nah, apa sebenarnya arti kata mujizat? Umumnya orang mengartikan mujizat ini dengan sesuatu yang bersifat supranatural. Sebagai contoh, seorang yang sakit kanker atau cancer stadium 4 yang dokter sendiri mengatakan sudah tidak ada harapan, tinggal menunggu waktu saja. Tetapi ketika didoakan dan sembuh tanpa pengobatan apapun, kita akan mengatakan luar biasa mujizat ini. Tetapi kalau seseorang tidak sakit kanker, maaf, pada umumnya mereka tidak akan merasakan mujizat. Kan tidak sakit. Apakah benar demikian? Kalau saya tanya saudara-saudara, saudara mau? Apakah saudara mau sakit kanker stadium 4 setelah sekian lama, kemudian didoakan sembuh langsung? Ataukah saudara mau bahwa saudara tidak sakit, khususnya sakit kanker? Kalau saya sendiri, saya memilih, saya tidak sakit kanker, bukan? Tetapi anehnya, orang-orang seperti saya tidak menyadari bahwa sebenarnya dia mengalami mukjizat yang lebih besar daripada orang yang tadi kanker dan didoakan sembuh. Karena kan dia tidak sakit, kan lebih baik dia tidak sakit, dia masih bisa bekerja. Ya, dia tidak mengalami opnam yang sekian lama. Dia tidak mengalami hal-hal yang tidak enak selama dalam waktu sakit itu. Jadi sebenarnya orang yang tidak sakit seharusnya mengalami dan merasakan bahwa itu adalah mujizat daripada Tuhan. Demikian juga kalau ada orang yang kesulitan di dalam keuangan, mepet sekali dan terdesak sekali. Dan ketika dia berdoa, tiba-tiba ada kiriman uang entah dari siapa, dia sendiri juga tidak tahu. Pas seperti yang dia sedang butuhkan, dia akan mengatakan, wah ini luar biasa, mujizat. Ya. Kalau dia mendapat kiriman setelah dia berbicara dengan saudaranya ini, dan kemudian ada kiriman uang, ya memang sejumlah uang yang diminta, kemungkinan dia tidak akan merasa mujizat, bukan? Karena ini ya suatu peristiwa yang biasa. Ya itulah yang seringkali kita rasakan di dalam kehidupan kita. Jadi mujizat itu seolah-olah harus suatu yang supranatural. Sedang kejadian-kejadian yang biasa-biasa, dia sendiri tidak merasakan bahwa itu mujizat. Di dalam perjanjian lama, Allah membuat banyak sekali mujizat
Bahkan yang sangat spektakuler yang kita pernah dengar, yaitu ketika bangsa Israel keluar dari Mesir dan mereka tiba pada suatu saat di mana dia tidak bisa ke depan, ke kiri, ke kanan, apalagi balik ke belakang, di mana tentara-tentara Firaun sudah mengejarnya. Suatu mujizat yang spektakuler kita dengar ialah Laut Tebrau yang terbelah. Demikian juga dalam Perjanjian Baru. Tuhan Yesus di dalam pemberitaan Injil kemana-mana selalu disertai dengan mujizat-mujizat. Antara lain penyakit-penyakit yang disembuhkan, apapun penyakitnya. Bahkan orang mati pun dibangkitkan. Di dalam kita beribadah, dan banyak saudara-saudara kita tidak dapat disangkal bahwa seringkali jemaat memaknai suatu ibadah sebatas dengan berkat, dan atau mujizat. Lebih daripada makna ibadah yang sebenarnya ialah berjumpa dengan Yesus sang pembuat mujizat dan sumber segala berkat. Yohanes pasal 6 ayat 26. Yohanes pasal 6 ayat 26. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Yesus menegur orang-orang yang tampaknya seolah-olah mau mengikut Yesus, tetapi sebenarnya dengan motivasi yang salah, yaitu mencari roti. Bukankah seperti tadi saya katakan, tujuan kita beribadah ialah mencari Dia dan mempermuliakan namanya sebagai ucapan syukur atas keselamatan kekal oleh penebusannya. Yesus mengalami penderitaan yang luar biasa berat, super hebat bahkan. Seperti pernah kita saksikan dalam film Passion of Christ. Dan akhirnya dia harus mati tergantung di kayu salib. Mengganti hukuman kekal yang seharusnya saudara dan saya sebagai orang berdosa, yaitu kita mendapat tempat yang abadi bagi kita ketika kita berdosa, yaitu di neraka jahanam itu, diganti dengan kehidupan kekal kelak di surga yang mulia. Bukankah ini suatu mujizat yang terbesar bahkan sempurna? Mujizat-mujizat lain yang kita alami atau siapapun alami di dalam kehidupan kita di dunia ini, memang itu luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan. Tetapi semuanya itu terbatas sekali. Orang yang sakit disembuhkan, ya bisa sakit lagi atau sampai kemudian meninggal misalnya. Atau mujizat-mujizat yang lain, bukan. Tetapi mujizat yang terbesar dan yang sempurna ini yaitu
Mukjizat di mana orang yang akan mengalami kematian kekal di neraka jahanam itu yang luar biasa, pasti penderitaannya diganti dengan kehidupan kekal yang luar biasa di surga yang mulia. Bukankah ini sesuatu yang tidak bisa dibandingkan sama sekali? Dan perlu saudara dan saya ketahui bahwa apa yang dialami oleh Yesus, yaitu aniaya yang luar biasa yang saya tadi sudah ceritakan dan digambarkan di dalam film Passion of Christ. Sebenarnya Tuhan Yesus bukan menderita yang berat sekali ketika dia dicambuk dengan kawat yang berduri, atau dia dimasukkan mahkota duri ke atas kepalanya dengan paksa. Dan juga bukan ketika paku itu ditancapkan ke telapak tangan kiri dan kanan serta kedua kakinya. Bukan itu yang dirasakan paling berat bagi Tuhan Yesus kita. Tetapi apa yang kira-kira yang sangat-sangat berat dan menyedihkan sekali oleh Tuhan Yesus yang dia rasakan? Tidak lain ialah ketika dia merasa ditinggalkan oleh Bapaknya. Matius pasal 27 ayat ke-44. Dimulai 45. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, atau ya Bapakku, ya Bapakku, lama sabachthani, mengapa engkau meninggalkan aku? Inilah sesuatu yang paling berat yang dirasakan oleh Tuhan Yesus. Kemudian Matius pasal 20. Roma pasal 20. Roma 8 ayat 32. Ayat 31 kita mulai. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia, yaitu Allah Bapa, yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Bukankah dari ayat ini terkesan seolah-olah Allah Bapa lebih menyayangi kita daripada anaknya sendiri? Akhirnya mengakhiri khotbah ini, saya ajak kita untuk menonton video singkat tentang pengorbanan Maria kepada Tuhan Yesus yang segera akan masuk dalam penderitaannya sampai pada matinya di atas kayu salib.
yang kita ambil dari Yohanes 12 ayat 1 sampai dengan 8. Patsal 12. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Setelah kita menonton video tadi, ada beberapa catatan yang barangkali kita bisa ambil sebagai suatu yang bermanfaat bagi iman kita. Khususnya di dalam kita memperingati hari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Yaitu apa yang kita lihat tadi, yang diperbuat oleh Maria, kiranya menjadi teladan bagi kita, pengikut Kristus. Maria mempersembahkan apa yang terbaik, yaitu minyak narwastu. Mungkin sudah berapa tahun atau entah berapa lama dia menabung dan dia membeli minyak narwastu ini yang barangkali akan dipakai untuk kehidupannya yang akan datang, barangkali untuk persiapan pernikahannya. Yang kedua, dia menyerahkan apa yang dibanggakan seperti pada kebanyakan wanita, yaitu rambutnya yang dia serahkan untuk mengusap kaki daripada Tuhan Yesus. Apa yang dia banggakan, dia serahkan kepada Tuhan Yesus. Dan diusapnya kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya. Ini sesuatu hal yang menunjukkan kerendahan hati daripada Maria. Dan juga sebenarnya ini adalah apa yang dia lakukan kepada Tuhan Yesus, merupakan sesuatu ucapan syukur dan bukan suatu balas budi. 1 Petrus pasal 1 18 dimulai. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dengan cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Matius pasal 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Demikianlah digambarkan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan menumpahkan darahnya, sesuatu yang terlalu mahal tadi dikatakan dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 19. Bahkan kalau kita mempunyai harta seluruh dunia pun
itu masih tidak bisa untuk dapat menyelamatkan nyawa kita. Itulah yang diperbuat oleh Maria. Sebaliknya, kalau kita membaca tadi dari Yohanes pasal 12 ayat yang keempat, tetapi Yudas Iskariot dan seterusnya. Apa yang dilakukan oleh Maria kita bandingkan dengan Yudas. Apa yang kita dapat lihat dari apa yang diperbuat oleh Yudas? Yang pertama, Yudas adalah orang yang egois, mementingkan diri sendiri. Sekalipun tampaknya dia adalah murid Yesus dan melayani Tuhan, tetapi sebenarnya dia melayani diri sendiri. Dia egois. Yang kedua ialah dia melayani dengan cara yang salah. Bahkan dia dikatakan sebagai pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Demikian juga sebenarnya dia adalah orang yang munafik. Ketika dia mengatakan bahwa kenapa orang itu memboroskan apa yang dilakukannya. Bukankah minyak itu dapat dijual dengan 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin. Jadi sok peduli akan orang lain padahal sebenarnya dia mempunyai tujuan yang salah. Dan yang terakhir, dia mengharapkan pujian. Orang yang tahu atau orang tahu pikirannya tentu dia akan menggeleng-gelengkan kepala. Bukan sesuatu yang baik, tetapi sesuatu yang jahat, egois, dan dia ingin pujian. Di antara kedua orang ini, Maria dan Yudas, mana yang saudara dan saya pilih? Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Amin.